Pernahkah kamu berpikir, apakah benar Indonesia merdeka pada tahun 1945? Atau justru dunia baru benar-benar mengakui kemerdekaan kita 4 tahun kemudian, di tahun 1949? Banyak orang tidak tahu bahwa perjalanan kemerdekaan Indonesia tidak berhenti di tanggal 17 Agustus. Di balik proklamasi yang kita rayakan setiap tahun, ada cerita panjang, diplomasi, peperangan, dan pengkhianatan yang akhirnya menuntun bangsa ini menuju pengakuan dunia. Inilah kisahnya, tentang perbedaan antara kemerdekaan yang diproklamasikan dan kemerdekaan yang diakui secara sah. Semua dimulai pada 17 Agustus 1945. Soekarno dan Hatta, atas nama bangsa Indonesia, memproklamasikan kemerdekaan dari penjajahan. Namun kenyataannya, Belanda belum benar-benar meninggalkan Nusantara, dan pasukan sekutu, termasuk Belanda, segera datang kembali. Belanda menolak proklamasi itu mentah-mentah. Mereka menganggap wilayah Indonesia masih bagian dari Hindia Belanda. Maka terjadilah konflik bersenjata, yang kemudian kita kenal sebagai Revolusi Kemerdekaan Indonesia. Pertempuran demi pertempuran terjadi. Di Surabaya tahun 1945, ribuan pejuang gugur mempertahankan kemerdekaan. Namun perjuangan di medan tempur tak cukup. Indonesia sadar untuk benar-benar diakui, dibutuhkan juga perjuangan di meja perundingan. Maka dimulailah berbagai perjanjian politik. Pertama, Perjanjian Linggarjati tahun 1947, di mana Belanda mengakui secara terbatas wilayah Republik Indonesia hanya di Jawa, Sumatera, dan Madura. Namun kesepakatan itu tak bertahan lama. Belanda melancarkan agresi militer satu. Setelah tekanan internasional meningkat, dibuat lagi Perjanjian Renville tahun 1948. Di sini, posisi Indonesia semakin terdesak karena garis demarkasi yang ditetapkan membuat wilayah Republik makin menyempit. Tapi semangat kemerdekaan tak pernah padam. Ketika Belanda melancarkan agresi militer kedua pada Desember 1948 dan bahkan menawan Soekarno-Hatta, dunia internasional mulai geram. PBB turun tangan. Dewan Keamanan menekan Belanda untuk segera menghentikan serangan dan berunding dengan Indonesia. Tekanan inilah yang akhirnya melahirkan momen penting. Konferensi Meja Bundar atau KMB diadakan di Den Haag, Belanda pada 23 Agustus hingga 2 November 1949. Dalam konferensi itu, setelah perdebatan panjang, akhirnya Belanda setuju mengakui kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949. Namun, dengan satu catatan penting, Indonesia pada saat itu bukan lagi Republik Indonesia, melainkan Republik Indonesia Serikat atau RIS, sebuah bentuk negara federal yang terdiri dari Republik Indonesia dan beberapa negara bagian buatan Belanda seperti negara Pasundan, negara Sumatera Timur, dan lainnya. RIS hanya bertahan singkat. Banyak rakyat menolak sistem federal buatan Belanda itu. Akhirnya pada 17 Agustus 1950, tepat 5 tahun setelah proklamasi, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, seperti yang kita kenal sekarang. Jadi, kalau kita melihat dari sisi sejarah dan hukum internasional, kemerdekaan Indonesia baru benar-benar diakui dunia pada tahun 1949 saat penyerahan kedaulatan melalui KMB. Namun dari sisi semangat dan tekad rakyat, kemerdekaan sejati lahir pada 17 Agustus 1945. Maka, perbedaan tahun 1945 dan 1949 bukanlah pertentangan, melainkan dua bab dari satu kisah besar. Yang pertama, proklamasi adalah lahirnya tekad dan semangat bangsa. Yang kedua, pengakuan internasional adalah pengesahan atas perjuangan itu. Karena pada akhirnya, kemerdekaan tidak hanya tentang pengakuan negara lain, tetapi tentang keberanian sebuah bangsa untuk berdiri di atas kaki sendiri. Inilah kisah tentang kemerdekaan Indonesia yang dimulai pada 1945 dan diakui dunia pada 1949. 2 tahun yang berbeda, namun satu makna. Indonesia merdeka.